antusibu qauman bijahalatin, karena jangan sampai karena ketidakhati-hatian tersebut akan menyebabkan malapetaka, kerugian disebabkan karena kekurang telitian. Disebutkan oleh Allah Ta'ala bijahalatin, karena kebodohan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka kalau itu tidak dilakukan, maka ada potensi besar kalian akan menjadi orang-orang yang menyesal atas apa yang telah dilakukan. Ayat berikutnya Allah sampaikan, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa Allah menetapkan sesungguhnya fikum, ada di tengah-tengah kalian semua wahai orang yang beriman. Masih kumnya kembali kepada alladzina amanu Rasulullah, ada di tengah-tengah kalian yaitu Rasulullah sebagai sumber, sebagai referensi utama setiap berita-berita yang ada. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Seandainya kalian mengikuti semua urusan sesuai dengan kemauan kalian sendiri, la'anittum, maka yang terjadi justru akan menyusahkan kalian. Walakinnallaha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala habbaba ilaikumul iman. Allah telah memberikan anugerah yang sangat luar biasa, yaitu apa? Habbaba ilaikum. Allah tumbuhkan rasa cinta di antara kalian. Al-iman. Allah tumbuhkan perasaan cinta kepada keimanan di dalam hati kalian. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah hiasi keimanan tersebut di dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra, dan Allah menumbuhkan rasa tidak suka, rasa benci terhadap kekufuran. Wal fusuq, dan juga rasa tidak suka kepada kefasikan. Wal isyan, dan juga rasa tidak suka kepada kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Orang yang beriman, orang yang cek and recheck setiap menerima informasi, orang yang tumbuh rasa cintanya kepada keimanan, dan Allah tumbuhkan pula orang-orang yang membenci kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang beruntung menurut Allah Subhanahu wa taala. Fadlan minallahi wa ni'mah, itulah keutamaan dan kenikmatan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua orang beriman di antara kalian, iktatalu, saling berperang, fa aslihu bainahuma, maka lakukan islah, lakukan perbaikan di antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, namun apabila sudah dilerai, dipisah, didamaikan, diperbaiki hubungannya, ada salah satu dari mereka yang baghat, yang mengabaikan, yang tidak mau, maunya berantem terus, maunya berperang terus, faqatilul lati, maka perangi orang-orang yang tabghi, yang mengabaikan islah tersebut, orang-orang yang membangkang dan sebagainya, hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kalimat yang mungkin perlu kita tegaskan bersama. Di dalam ayat ini ada kata fasik. Mahiyal fasik? Al-fasik ya kharij min hududi syar'i. Yang namanya kefasikan itu adalah orang-orang yang
kharij, keluar dari batasan-batasan syariat. Alias apa? Ahlul maksiyah. Orang yang tukang maksiat, orang yang suka melanggar aturan Allah, itu namanya fasik. Tapi masih di bawah koridor kekufuran. Belum menjadi kufur. Itu fasik namanya. Tapi ada hukum turunan dari orang-orang fasik tersebut. Apakah orang fasik boleh menerima kabar? Ini yang akan kita bahas. Apakah boleh kita menerima sumber informasi dari orang yang fasik? Sangat jelas Allah gambarkan, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau jika datang orang fasik kepada kalian membawa informasi, fatabayyanu, harus cek and recheck terlebih dahulu. Kalau orang fasik saja Allah tegaskan fatabayyanu, lantas bagaimana kedudukannya kalau yang membawa berita, yang menyampaikan berita, in ja'akum kafirun? Gimana kira-kira jamaah? Dalam ayat ini surat Al-Hujurat, kalau yang menyampaikan berita orang fasik, tadi sampaikan fasik itu apa? Orang iman, orang Islam yang beriman kepada Allah SWT, tapi tukang maksiat. Kita tahu kadar kemaksiatannya terang-terangan, yang sifatnya zahir. Kalau kemaksiatan yang sifatnya batiniyah, sembunyi-sembunyi kita tidak tahu, sirriyah, kita tidak bisa menghukumi fasik. Tapi kalau jelas si fulan biasa minum khamar, itu fasik namanya. Si fulan melakukan transaksi riba, itu fasik. Zahir kelihatan. Tapi misalkan di belakang tanpa diketahui oleh orang lain, hanya yang bersangkutan dengan Allah SWT, kita tidak bisa menghukumi fasik. Kalau fasik saja kita harus tabayun, apalagi orang kafir. Makanya sangat jelas tuntunan dari baginda Rasulullah kepada kita semuanya pada saat terjadi perang Uhud. Jemaah yang Allah Ta'ala, sebelum perang Uhud itu ada sosok yang sangat dekat dengan Rasulullah. Beliau adalah pamannya Rasulullah. Siapa beliau? Abbas bin Abdul Muttalib. Pamannya Rasulullah ini, sahabat Abbas bin Abdul Muttalib, pada saat terjadi perang Uhud tahun ketiga Hijriah, beliau masih kafir. Beliau masih kafir. Kedudukannya, domisilinya masih di kota Mekah. Namun meskipun beliau kafir, beliau sangat sayang terhadap baginda Rasulullah SAW. Sehingga manakala beliau menyaksikan Abu Sofyan, Ikrimah bin Abi Jahal, dan pembesar-pembesar Mekah yang lainnya mengumpulkan pasukan ingin menyerang kota Madinah Al-Munawwarah sebagai balas dendam mereka terhadap kekalahan dalam perang Badar, sahabat, mohon maaf saya belum berani mengatakan sahabat. Kenapa? Beliau belum masuk Islam. Karena kategori sahabat itu apa? Yang namanya sahabat Rasulullah itu orang yang hidup di zaman Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan beriman terhadap Rasulullah sampai akhir hayatnya, itu sahabat. Abbas bin Abdul Muttalib saat itu belum menjadi seorang muslim, belum masih mengikuti tradisi nenek moyangnya. Meskipun kecintaan beliau dan pembelaan beliau terhadap Rasulullah sangat luar biasa. Lebih-lebih pasca meninggalnya paman beliau, saudara beliau, yaitu Abu Thalib. Beliau menulis surat memberikan informasi kepada baginda Rasulullah SAW. Ya ibni akhi, wahai anak dari saudaraku, ketahuilah bahwa sungguhnya Abu Sofyan bla 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 ingin berangkat menyerang engkau ke kota Madinah. Komposisi pasukannya detail. Pasukan kavaleri dipimpin oleh Khalid bin Walid, pasukan infanterinya dipimpin si fulan, jumlahnya sekian, detail banget. Sampai berita tersebut di tangan Rasulullah SAW di kota Madinah, apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Percaya tidak kira-kira? Beliau percaya sebenarnya. Kenapa? Paman Rasulullah adalah selama ini termasuk orang yang bisa dipercaya. Tapi tadi ini kaidahnya sudah diturunkan oleh Allah SWT. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau orang fasik saja datang membawa berita, kita harus cek and recheck, apalagi orang kafir. Meskipun kita tahu integritasnya, meskipun kita mengetahui integritasnya, Rasulullah sangat tahu betul integritas paman beliau, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib.
Tapi informasi tersebut tidak ditelan mentah-mentah oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah mengutus intelijen beliau. Diperintahkan berangkat menuju ke arah kota Mekah. Dan diberikan informasi bagaimana memastikan jumlah pasukan mereka. Jadi kalau ngitung satu-satu, 3.000 orang butuh berapa lama kira-kira? Bisa baca, lagi asing hitung ketahuan sama musuh. Kalau di Mekah dulu, di zaman jahiliyah dulu gampang. Lihat saja ngitung kendaraannya. Betul nggak kira-kira? Kira-kira misalkan semua yang datang menggunakan kendaraan, hitung saja kendaraannya. Tapi kalau kendaraannya relatif, bisa ada yang jalan kaki, ada yang menggunakan kendaraan. Yang paling simpel, ini bentuk kecerdasan Rasulullah SAW, diinformasikan untuk mengetahui berapa jumlah pasukan mereka, maka cukup hitung berapa jumlah onta pembawa logistik. Kenapa? Tradisi bangsa Arab, satu onta itu untuk mengangkut kurang lebih sekitar 10 kebutuhan logistik untuk waktu perjalanan kurang lebih sekitar 15 hari. Hitung saja ontanya. Ternyata dihitung ada 300 ekor onta. 300 kali 10, 3.000. Itulah kekuatan, jumlah kekuatan kaum musyrikin Makkah Al-Mukarramah yang berangkat menyerang baginda Rasulullah dalam perang Uhud. Sudah ketahui pula menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Setelah ada tabayun ini, baru Rasulullah mempercayai informasi yang disampaikan oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Jemaah yang Allah Ta'ala, asbabun nuzul ayat ini, asbabun nuzul sebab diturunkannya ayat ke-6 surat Al-Hujurat ini, suatu ketika salah seorang pembesar Bani Khuza'ah yang bernama Al-Harith bin Abi Dhirar Al-Khuzai, ini pembesar suku Khuza'ah, datang ke hadapan Rasulullah SAW, bersilaturahim kepada Rasulullah SAW. Kemudian datang Rasulullah SAW, Rasulullah mengajak Al-Harith ibni Al-Dhirar Al-Khuzai ini untuk masuk Islam. Setelah masuk Islam, maka disampaikan satu kewajiban yang urgent saat itu. Apa itu? Untuk membayar zakat. Apa kata Al-Harith bin Abi Dhirar ini? Ya Rasulullah, saya siap akan membayar zakat. Namun sebelum itu saya minta waktu. Izinkan saya pulang ke suku saya terlebih dahulu. Saya akan ajak mereka, saya akan ajak kaumku untuk masuk Islam. Dan aku akan ajak mereka untuk membayar zakat mereka. Kenapa? Bani Khuza'ah ini kaum elit. Salah satu suku elit yang ada di Jazirah Arab. Oke, ini luar biasa. Sebagai bentuk penyesalan Al-Harith karena tertinggal masuk Islam, beliau ingin mengajak satu kaumnya itu masuk Islam dan juga diajak untuk membayar zakat. Rasulullah izinkan Al-Harith untuk kembali ke kaumnya. Sampai di tengah-tengah kaumnya, benar Al-Harith bin Abi Dhirar ini menyampaikan ajakan untuk masuk Islam dan juga ajakan untuk membayar zakatnya. Dikumpulkan, tentunya tidak mudah. Tidak mudah untuk mengumpulkan dan mengajak satu suku besar untuk masuk Islam. Tapi alhamdulillah, pembesar-pembesarnya hampir sebagian masuk Islam. Sampai tiba waktu berjanjian dengan Rasulullah SAW, Rasulullah nanti akan mengutus utusannya untuk apa? Untuk mengambil zakat dari suku Khuza'ah ini. Entah mengapa, karena kesibukan Rasulullah yang sangat padat, Rasulullah SAW terlambat mengirim utusan, sehingga membuat galau, resah Al-Harith bin Abi Dhirar. Ini mana kok Rasulullah belum datang-datang? Padahal kita tahu Rasul tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ini hikmahnya. Sehingga yang terjadi, karena ketidaksabaran Al-Harith bin Dhirar ini, beliau punya inisiatif. Ya sudah, kalau menunggu utusan datang ke sini itu lama, ya sudah, kita berangkat saja ke kota Madinah. Sehingga cerita, berangkatlah
Al-Harits bin Abi Dhirar ini beserta pembesar-pembesar yang lainnya berangkat membawa kafilah zakat yang akan disetorkan kepada baginda Rasulullah SAW. Selang 1 hari misalkan, Rasulullah teringat kemudian mengutus salah satu sahabatnya yang bernama siapa? Walid bin Uqbah. Diutuslah Walid bin Uqbah ini datang ke Bani Khuza'ah untuk ketemu dengan Harits bin Abi Dhirar untuk mengambil zakatnya. Qadarallah, di tengah perjalanan belum ketemu dengan Harits ini sudah melihat ini rombongan besar banget, rombongan banyak banget. Yang namanya bawa barang, bawa harta kumpulan dari zakat pasti perlu dijaga, ada pengawalnya, jangan sampai di tengah jalan dirampok dan sebagainya. Walid bin Uqbah ini manakala melihat rombongan Harits yang sangat besar dan ada pengawal-pengawal yang gagah perkasa, beliau gemetar, beliau takut. Sehingga terjadi beliau tidak jadi menjumpai Harits bin Dhirar ini untuk menyampaikan pesan baginda Rasulullah SAW. Tapi apa? Beliau balik kanan, lapor, balik ke Madinah, melapor kepada baginda Rasulullah SAW. Tapi yang terjadi, Walid bin Uqbah ini memberikan laporan hasil apa? Istihad beliau pribadi. Belum ada penegasan informasi dari Harits bin Dhirar ini. Beliau sampai ke Rasulullah dengan perjalanan yang cepat, karena beliau sendirian. Lapor, ya Rasulullah, saya tidak ketemu dengan Harits bin Dhirar, bin Abi Dhirar, mohon maaf. Tapi mereka sudah dalam perjalanan. Dan indikasinya mereka menolak zakat. Mereka tidak mau membayarkan zakatnya. Bahkan yang bersangkutan akan memerangi saya. Allah. Ini yang menyampaikan sahabat Rasulullah SAW. Kira-kira percaya nggak Rasulullah? Subhanallah, ini peristiwa sangat luar biasa. Kalau Rasulullah percaya dengan informasi Walid bin Uqbah begitu saja, apa yang terjadi kira-kira? Bisa jadi Harits bin Abi Dhirar akan ditumpas oleh baginda Rasulullah. Kenapa? Orang yang melarang, menolak bayar zakat sama saja menjadi orang yang kufur. Tapi subhanallah, Rasulullah sangat bijak. Rasulullah sangat hati-hati. Diutuslah sahabat yang lainnya untuk memastikan apa gerangan maksud dari Al-Harits bin Abi Dhirar ini. Berangkat dan ketemu dengan Harits bin Abi Dhirar. Ya Harits, mabika, ada apa dengan engkau? Harits mengatakan, saya datang ingin berjumpa dengan Rasulullah. Kenapa? Rasulullah menjanjikan hari H ini ketemu untuk mengambil zakatnya, tapi ternyata ditunggu-tunggu tidak datang. Saya khawatir ada apa-apa dengan Rasulullah, sehingga saya mengajak pembesar-pembesar yang sudah masuk Islam dan sekaligus untuk menyetorkan zakat yang harus kami bayarkan kepada baginda Rasulullah SAW. Oh begitu. Ya sudah, yuk kita damping balik bareng-bareng ke Madinah, kita ngomong dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Ada info yang berbeda. Ada informasi yang berbeda yang diterima oleh baginda Rasulullah. Engkau tabayun langsung dengan Rasulullah SAW. Singkat cerita, sampailah Harits bin Abi Dhirar ini di hadapan Rasulullah SAW, beliau tabayun. Ya Rasulullah kondisinya begini. Sampai akhirnya di ujung peristiwa tersebut Allah turunkan ayat yang insya Allah sama-sama kita bahas ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian orang yang fasik membawa berita, maka lakukan tabayun, cek and recheck terlebih dahulu. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini salah satu perintah dan kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah turunkan di dalam surat Al-Hujurat. Kalau kita tadabburi surat Al-Hujurat ini sungguh luar biasa. Surat Al-Hujurat ini nggak banyak ayatnya, hanya ada berapa ayat? 18 ayat. Tapi subhanallah, 18 ayat ini tapi terdapat dalam satu surat perintah yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ada dalam 5 ayat. Dalam satu surat isinya 18 ayat, tapi ada 5 ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillah wa rasuluh.
Ayat pertama, wahai orang yang beriman, la tuqaddimu, jangan engkau mendahului urusan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam surat yang kedua, ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian melebihi suara baginda Rasulullah SAW. Kalau engkau lakukan, maka akan habis amal ibadah kalian. Yang ketiga, Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Perintah yang keempat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, dan seterusnya. Perintah kepada orang beriman agar apa? Kita tidak boleh saling menghina, melecehkan, mencemooh satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann. Subhanallah, ini satu surat 18 ayat, tapi 5 ayatnya diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Sehingga para ahli Al-Quran, pakar ilmu Al-Quran dan tafsir, memberi nama surat Al-Hujurat ini dengan surat yang lain. Ada nama tersendiri, yaitu apa? Suratul Akhlaq wal Adab. Surat yang isinya mengajarkan tentang akhlak-akhlak Islami dan adab-adab Islami. Lebih-lebih lagi apa? Terkait dengan muamalah bainan nas. Tentang bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia. Termasuk ayat yang ke-6 yang akan kita bahas hukum-hukumnya pada kesempatan kali ini. Jemaah yang Allah SWT, hukum yang pertama yang bisa kita ambil dari ayat surat Al-Hujurat ayat yang ke-6 ini, yang pertama, hal yuqbal khabarun wahidun idza kana adlan. Nah, apakah boleh kita menerima khabar wahid? Apa itu khabar wahid? Informasi berita yang disampaikan hanya melalui satu orang saja. Boleh nggak? Kalau kita ada seorang nih datang pada kita membawa berita, tapi yang tahu berita hanya dia saja, satu orang ini saja, boleh nggak kita menerimanya? Pembawa beritanya adalah yang adil. Adil dalam arti bisa menempatkan sesuatu pada porsinya, bukan orang yang fasik. Tapi masalahnya apa? Ini orang baik, orang benar, orang yang adil, tapi sendirian. Boleh nggak kita menerima khabarnya? Boleh nggak kita menerima beritanya? Istadallal ulama bihadil ayat karimah, in ja'akum fasikum binaba'in ala qabulul khabar wahid idza kana adlan wa wajhul istidal min jihatain. Para ulama menyebutkan, mengambil dalil dari ayat in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Berdasarkan ayat ini, para ulama menyampaikan ala qabulul khabar wahid. Kita diperintahkan untuk menerima berita, meskipun yang menyampaikan berita ini hanya satu orang saja. Tapi tadi syaratnya adil. Dilihat dari mana? Dari dua sisi. Yang pertama, annallaha amara bitasbit fil khabar fasik. Dalil yang pertama, hujjahnya apa? Dalilnya in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, tapi wajhu dalilnya, landasan dalilnya dalam ayat in ja'akum fasikum binaba'in, ini adalah perintah dari Allah SWT agar kita mengokohkan, memastikan berita yang datang kalau pembawanya orang fasik. Tapi kalau orang yang bukan fasik, orang yang adil, orang yang benar, meskipun satu orang boleh kita terima. Yang kedua, andal ilah fi raddin khabar hiyal fusuq. Kata para ulama, alasan kita tidak menerima, tidak boleh menerima informasi hoax, informasi bodong istilahnya, itu karena apa? Bukan karena informasinya, tapi karena kefasikan pembawa berita tersebut.
Sehingga para ulama menyampaikan, berdasarkan ayat ini kita diperbolehkan menerima kabar, informasi, berita meskipun dari satu orang saja. Yang penting orang tersebut bukan orang yang fasik. Al-hukmu tsani, hukum yang kedua, hal yajibul bahthu anil adalatu sahabah fi syahadah wa riwayah. Hadirin yang bukan Allah SWT, apakah wajib kita ngorek-ngorek, kita mencari-cari kesalahan orang yang membawa berita? Apakah boleh kita mencari-cari keadilan seseorang, lebih-lebih di kalangan para sahabat? Mohon maaf, ini kita batasi, kita ngomongin tentang sahabat dulu nih. Yang membawa berita adalah sahabat. Wajib nggak? Apakah wajib kita bahas mencari kebenaran tentang keadilan sahabat Rasulullah SAW di dalam persaksian dan di dalam menyampaikan riwayat sebuah informasi? Para ulama menyebutkan, istadalu ba'dul ulama bi ayatul karimah ala ana minas sahabah man laysa bil adlin wa sababun nuzul la yumkin ikhrajihi min al-lafdil am wa huwa sahabi bil ittifaq wa qad amara Allah bi tafdid min al-khabar fala budda min al-bahthi an al-adalah sahabah fi syahadah wa riwayah. Dr. Ali Sabri menyampaikan, penulis kitab ini menyampaikan bahwa yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam ayat ini belum menyampaikan informasi bahwa ada juga sahabat Rasulullah SAW yang tidak adil, tidak proporsional dalam menyampaikan berita. Berita yang disampaikan kepada Rasulullah, Haris bin Abi Dhirar menolak bayar zakat, bahkan ingin membunuh utusan Rasulullah SAW. Ini laporannya, beritanya. Ini menunjukkan apa? Tidak semua sahabat amanah menyampaikan beritanya. Sehingga di kalangan ulama hadis ada ilmu yang kita kenal apa? Al-jarh wa ta'dil. Jarah itu apa? Mencari, mengorek-ngorek kepribadian seseorang. Contoh misalkan Umar bin Khattab. Gimana nih Umar bin Khattab? Salatnya bagaimana? Amanahnya bagaimana? Dalam rumah tangganya bagaimana? Dalam kepemimpinannya bagaimana? Lo jujur atau tidak? Semuanya dibredel. Makanya syarat hadis sahih itu berat banget. Ada 7 syarat hadis sahih. Kalau kurang, maka hadisnya turun, bukan sahih. Jadi apa? Hasan. Kalau syaratnya kurang lagi, hasan turun. Jadi apa? Dhaif. Nah ini kita wajib. Makanya sampai terjadi ada levelisasi hadis sahih, hasan, dhaif. Kenapa? Karena ini. Yajib ayyabhath, wajib untuk apa? Mencari-cari adalah keadilan meskipun itu di kalangan sahabat. Mafhum mukhalafahnya begini, pemahaman terbaliknya begini. Kalau sahabat saja kita wajib ngorek-ngorek si pembawa berita ini layak dipercaya atau tidak, apalagi di luar apalagi orang-orang di zaman kita saat ini. Makanya hati-hati. Penyebar hoax kena dunia akhirat, betul nggak? Ya kan? Di dunia kena undang-undang nomor 14, undang-undang ITE 14 dan 15, pasal 15A. Ancaman penjara berapa? 5 tahun. Makanya hati-hati nih. Siberreskrim itu lagi gencar-gencarnya sekarang. Jangan sampai jamaah sekalian memposting postingan yang dianggap hoax. Pastikan dulu ada broadcast yang kita terima di WhatsApp, di Facebook, jangan langsung diteruskan, jangan langsung di forward, difilter terlebih dahulu. Ini adab Islami. Ini adab Islami. Jangan sampai menyebabkan efek yang luar biasa terhadap apa? Terhadap sebuah kaum komunitas karena berita yang kita sebarkan. Kalau beritanya benar,
tapi penyampai beritanya fasik, ini pun juga harus hati-hati. Kenapa? Yang Allah sampaikan ajaran kepada kita, in ja'akum fasik. Kefasikannya, alasan kita hati-hati karena kefasikan penyebar berita tadi. Ustaz, cuma masalahnya yang nyebarin berita ini Ustaz, di grup WhatsApp ini orang-orang soleh semua, di grup DKM, masa yang ngirim berita? Ini kan orang-orang fasik ini, orang-orang taat semuanya, orang-orang soleh insya Allah. Gimana kira-kira? Yang nyampein berita yang broadcast Pak Meril ini. Dipercaya nggak kira-kira? Tanya dulu, Pak ini benar nggak informasinya? Atau jangan-jangan bilangnya sekedar copas dan forward saja? Perlu kehati-hatian. Sehingga para ulama menyampaikan wajib kita mencari kebenaran, keadilan seseorang pembawa berita, meskipun itu di kalangan sahabat. Kenapa? Meskipun kaidahnya begini jamaah, kaidah Ahlussunnah, as-sahabah kulluhum udul. Ini kaidah. Semua sahabat adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang punya keutamaan. Kenapa? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Tapi dalam urusan berita, Allah sampaikan hal ini. Ini kaidah secara umum, bahwa semua sahabat adalah orang-orang yang adil. Tapi dalam masalah riwayat, persaksian dan berita, ada juga sahabat yang tidak adil. Sehingga Allah sampaikan ayat ini. Kenapa? Karena sahabat laisa bimaksum. Karena sahabat Rasulullah SAW bukanlah orang-orang yang maksum. Apa itu maksum? Orang-orang yang dijamin tidak akan melakukan perbuatan dosa. Nyatanya apa? Ada juga sahabat yang berzina, ya kan? Ada sahabat yang minum khamr, ada sahabat yang membunuh, ada sahabat yang merampok, ada. Cuman bersyukur mereka tinggal bersama Rasulullah, bisa langsung ngadu pada Rasulullah, bertobat dan minta di qisas dan sebagainya. Ini hukum yang kedua. Hal yajibul bahts anil adalatus sahabah fi syahadatul riwayah. Ini wajib kita untuk mencari keadilan seseorang dan menyampaikan persaksian dan riwayatnya meskipun dari kalangan sahabat. Kalau sahabat saja saya tegaskan, kalau sahabat saja kita harus mencari integritasnya, apalagi di luar sahabat. Lebih-lebih sekarang berita yang banyak beredar di tengah masyarakat itu bisa jadi berita yang dibuat oleh siapa? Orang-orang kafir notabene. Iya kan? Coba mohon maaf nih, sumber berita di Indonesia, media televisi, media portal bola berita, siapa yang punya? Kompas misalkan jadi rahasia umum ya. Siapa yang punya Kompas? Orang Islam atau orang kafir? Kafir. MNC Group siapa yang punya? Muslim atau kafir? Portal-portal berita yang ada semuanya hampir sebagian punya orang kafir. Siapa? Patut kita filter terlebih dahulu. Sangat layak kita, bahkan wajib kita memfilter berita yang ada. Jangan itulah mentah-mentah. Kenapa? Mereka orang kafir, fasik saja Allah perintahkan apa? Kita check and recheck. Jemaah iman Allah Ta'ala. Yang kedua, anna sahabah kawairihim yubhas an adala fihim fi riwayah wa syahadah illa may yakunu zahirul adalah atau maqtu'aha ka Syekhan Abu Bakar wa Umar. Hadirin Allah Ta'ala, kata para ulama, wajib kita mencari informasi sedetail-detailnya tentang sahabat, kecuali dua orang. Kalau dua orang, gak usah kita mencari yang si fulan ini adil atau tidak, si fulan ini benar atau tidak di kalangan sahabat. Siapa beliau? Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Di luar itu kita harus mencari al-udul, adalah dari mereka. Ini salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ini sepakat ijma ulama. Kalau berita disampaikan oleh dua lisan ini, dua manusia terbaik ini, di kalangan sahabat, Abu Bakar dan Umar, tidak perlu kita mencari. Makanya pantas ada satu
hadis yang masuk ke kategori khabar wahid. Tapi hadisnya meskipun yang meriwayatkan hanya Umar bin Khattab saja, tapi hampir semua ulama hadis menyampaikan ini hadisnya sahih. Contohnya apa? Bainama nahnu julusun, an Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyatin wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis tentang innamal a'malu binniyat itu hadis yang meriwayatkan, yang dengar, yang tahu hadis itu hanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat yang lain nggak tahu. Umar bin Khattab menyampaikan hadis tersebut, langsung diterima. Kenapa? Kredibilitasnya sudah jelas. Dan beliau mendapatkan predikat ini di kalangan para sahabat. Semua riwayat beliau, persaksiannya diterima di kalangan para sahabat. Yang ketiga, hukum yang ketiga, hal tuqbal syahadah fasid al mubtadi'. Apakah kita boleh menerima persaksian orang-orang yang fasik dan orang-orang ahli bid'ah? Ini yang ngeri ternyata, hukum turunannya ini. Kalau orang fasik, beritanya nggak boleh diterima mentah-mentah. Terus kalau orang fasik jadi saksi, orang fasik menyampaikan riwayat, gimana kira-kira? Boleh nggak kita menerima? Ittifaqul ulama ala syahadatul fasik la tuqbal amalan bil ayatul karimah. Ijma, ittifaq, kesepakatan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah untuk tidak menerima persaksian orang fasik berdasarkan ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hadirin yang bukan Allah SWT, ini kesepakatan ulama. Saya sampaikan kesepakatan ulama, tidak boleh kita mengambil persaksian orang yang fasik. Siapa? Hilang hak persaksian mereka. Sama saja dengan orang yang syahadatuz zur. Orang yang bersumpah palsu itu akibatnya apa? Hilang kesempatan mereka menjadi saksi. Makanya hati-hati jamaah. Seandainya jamaah, bapak-bapak ingin menikahkan putra-putrinya, pastikan saksinya adalah bukan orang fasik. Kenapa? Kalau pernikahan saksinya orang fasik, tidak diterima persaksiannya. Akibatnya apa? Fasah nikahnya. Allah musta'an. Nikahnya nggak sempurna. Pernikahannya khawatir tidak sah. Apa yang terjadi? Hubungan suami istrinya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita hati-hati dalam urusan mencari saksi. Dan juga persaksian yang lain. Contohnya apa? Persaksian dalam akad jual beli, pinjam meminjam. Kasus saksi dalam menuduh zina misalkan. Harus ada saksi 4 orang. Kalau saksinya orang fasik, tidak akan diterima. Kita tidak boleh menerima kesaksian orang yang fasik. Wa kadzalika la tuqbal riwayatihi. Begitu pula kita tidak boleh menerima riwayat berita yang disampaikan melalui orang tersebut. Li'anna riwayat an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amanah wad din. Kenapa? Karena riwayat yang disampaikan dari Rasulullah SAW adalah amanah dan agama. Jemaah yang Allah Ta'ala, seandainya para sahabat tidak menyampaikan riwayat, tidak menyampaikan pesan Rasulullah, maka agama ini ada nggak kira-kira? Tidak ada. Sehingga riwayat dari Rasulullah SAW adalah amanah waddin, amanat dan agama. Sehingga apa? Wal fusuq yubtiluha li ihtimal kadhibihi. Dan orang yang fasik adalah orang-orang yang batal persaksiannya, batal di dalam melaksanakan amanahnya. Karena apa? Karena kebohongan mereka, karena dusta mereka.
Terhadap siapa? Terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyampaikan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa orang yang berdusta, yang dinisbatkan kepada baginda Rasulullah SAW, maka yang bersangkutan sudah menyiapkan apa? Maq'ad, tempatnya, kursinya di neraka. Imam Qurtubi menyampaikan, "Wa man thabata fusuquhu batilun qauluhu fil ahbar ijma'an." Barang siapa orang yang sudah pasti jelas kefasikannya, maka tertolak, batal semuanya, tidak diterima persaksian dan riwayatnya. Li'anna khabar amanah, karena berita adalah amanat. Wal fusuq qarinah, dan kefasikan adalah lawan dari, teman dari kebatilan tersebut. Banyak ulama-ulama yang lain menyampaikan pendapat senada dengan Imam Qurtubi. Tapi meskipun begitu, meskipun orang yang fasik tidak diterima amanat dan riwayatnya, persaksian dan riwayatnya, tapi ada pengecualian. Ada pengecualian. Dalam hal apa pengecualian tersebut? Kita boleh menerima persaksian orang yang fasik. Yang pertama, qabul qauluhu fil iqrar ala nafsi. Diterima ucapannya, sumpahnya atas dirinya sendiri. Contohnya apa? Misal si fulan, saya bersumpah bahwa HP ini adalah punyaanku, tidak ada kaitannya dengan orang lain, maka kita boleh menerima sumpah tersebut. Kita boleh menyaksikan persaksian tersebut. Ini yang pertama. Kalau orang bersaksi yang kaitannya untuk urusan dia sendiri, maka kita boleh menerimanya. Saya sumpah ini kendaraan saya sendiri. Saya ini sumpah uang 100.000 adalah uang saya. Saya bersaksi ini adalah laptop saya misalkan. Nah, kalau benar-benar itu kepunyaannya, maka kita menerima persaksian tersebut. Yang kedua, qabul qauluhu fil hadiyah wal wakalah. Kita boleh menerima ucapan riwayat persaksian orang yang fasik kalau kaitannya mengatakan HP ini adalah hadiah dari si fulan, ataupun saya akan menghadiahkan HP ini kepada si fulan. Ini boleh kita mempercayai informasi tersebut. Dan yang ketiga, wa kadzalika fil idzni bidukhul wa nahwu dzalik kal istidzan ghairuhu. Ataupun kita boleh menerima persaksian orang yang fasik kalau apa? Kalau minta izin untuk masuk ke sebuah ruangan. Assalamualaikum Pak, izin numpang lewat. Boleh nggak diterima? Oh monggo silahkan. Nah, ini boleh. Nggak boleh kita menolak. Tahu nih orang fasik nih, preman misalkan ya, tarikus sholat, tukang mabok, tukang malak orang. Dia lewat depan rumah kita, Pak numpang lewat ya. Oh nggak boleh lewat sini, ada orang fasik. Nah, ini nggak boleh. Nah, ini pengecualian. Kalau orang fasik minta izin melintasi sebuah wilayah, minta izin masuk ataupun izin yang lain, dipersilahkan. Nah, ini dalam hal ini saja kita diperbolehkan menerima persaksian orang-orang yang fasik. Yang terakhir, al-hukmur rabi' hal tasihu al-wilayah al-fasiqah. Apakah boleh, apakah sah perwalian orang-orang yang fasik? Gimana kira-kira ini? Kita tahu si fulan orang fasik nih, tukang mabok, tapi dia akan menjadi wali buat siapa? Anaknya. Seandainya orang ini jadi wali, sah nggak persaksian pernikahan anaknya? Qala Ibnu Arabi rahimahullah, wa minal ajab ay yajuz syafi'i wa nadharahu amanatul fasik wa man lam yu'min wa man lam yu'tam la hubbah al habba malan kaifa yasihu ay yu'taman alal qintaruddin wa hadha inma kana asluhu an ayatul ladzina kanu yusalluna bin nas wa saddad adyanihim wa lam yakun tarikus shalah wara'ahum wala istati'a
ladzatihim sallu ma'hum wara'ahum. Imam Syafi'i belum menyampaikan begini. Orang fasik tidak boleh menjadi wali. Termasuk walayatus shalah, termasuk dia apa? Wilayah dalam salat berjamaah. Imam Syafi'i menyampaikan bahwa orang yang fasik tidak boleh dijadikan imam di dalam salat. Orang yang fasik nggak boleh memimpin sebuah kepemimpinan, termasuk dalam urusan perwalian. Lantas bagaimana walinya? Ganti dengan wali yang lain. Kalau bapaknya orang fasik, kalau ada simbahnya, kakeknya, minta kakeknya menjadi wali. Kalau kakeknya sudah nggak ada, cari saudara laki-laki dari si fulan ini untuk menjadi walinya. Minta kepada anak laki-laki wali dalam pernikahannya. Bahkan urusan sholat pun tidak boleh orang fasik menjadi imam. Tidak boleh orang fasik menjadi khatib. Nah, ini hukum-hukum turunan dari kefasikan yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan pemahaman dari Al-Hujurat ayat 6 ini, dan mudah-mudahan kita bisa selektif di dalam memfilter informasi, berita dan sebagainya. Dan tentunya mudah-mudahan kita bisa menjaga keimanan kita sehingga kita tidak termasuk terjerumus dalam kefasikan, sehingga persaksian kita dan segala sesuatunya bisa diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, alafu minkum. Dan sebelum saya akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait bahasan pada pagi hari ini, saya persilahkan, monggo. Silakan. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang ini peristiwa yang memang persis saat ini kita alami ya, di mana globalisasi media itu sangat luar biasa, di mana arus informasi itu sangat cepat sekali. Bahkan peristiwa itu yang terjadi dalam hitungan detik kita sudah terima infonya. Tidak hanya melalui media-media yang resmi misalkan, bahkan melalui channel YouTube pun kita bisa ya, real time, melalui Facebook supaya kita bisa real time menyaksikan peristiwa-peristiwa terjadi. Nah, kalau peristiwa-peristiwa yang sifatnya umum misalkan, sifatnya umum yang kasat mata kita bisa mengetahuinya, bisa menilai ini benar atau tidak, ini hoax atau tidak, kita boleh menyampaikan itu, menerima itu, meskipun yang menyampaikan adalah orang fasik. Tapi kalau peristiwa-peristiwa yang ada kaitannya, berita ada kaitannya dengan pihak ketiga, ini yang harus hati-hati. Makanya saya sampaikan dalam Al-Quran tadi apa ayatnya? In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu. Nah, kalimat apa? Antusibu. Jangan sampai menimpa berita hoax tadi, menimpa musibah kepada sebuah kaum komunitas bijahalatin, karena kebodohan kita tidak menerima filter, tidak melakukan filterisasi, cek and recheck terhadap informasi tadi. Artinya apa? Ini arahan pada prinsipnya surat Al-Hujurat itu mengajar kepada kita akhlak agar apa? Kita hati-hati dalam menerima dan menyampaikan berita yang kaitannya dengan pihak ketiga. Jangan sampai pihak ketiga itu dirugikan oleh tingkah laku kita, oleh ketidakhati-hatian kita. Jelas di sini ya? Oke. Sehingga apa? Kalau beritanya misal gini, beritanya ada peristiwa kecelakaan, peristiwa bencana alam, percaya nggak kira-kira? Mudah dipercaya nggak kira-kira? Nggak tahu juga nih. Kan yang menyampaikan berita tadi kan orang kafir kan? Oke. Kita bisa cek and recheck kenapa? Apakah ada berita yang sama di media yang lain? Kita cari media Islam. Contohnya apa? Boleh saya sebut merek? Republika misalkan ya. Atau mungkin cari di portal Islam lah. Ya, di portal Islam itu banyak media-media yang insya Allah dikelola oleh umat Islam. Kita cari di sana ada beritanya atau tidak. Itu bisa langsung kita percaya. Ada sumber-sumber yang lain yang sama, minimal 3 lah. 3 sumber berita yang sama di media yang berbeda. Baru kita terima berita tersebut. Tapi kalau sifatnya tadi terkait dengan, mohon maaf, pihak yang ketiga, kalau kita menyebarkan informasi tadi dirugikan, baik itu komunitas personal,
personal ataupun komunitas sebuah organisasi, apalagi yang sifatnya ketatanegaraan. Kita harus hati-hati dalam hal ini. Jangan sampai nanti akibatnya kita sendiri yang mengalami. Jangan sampai kita kena akibatnya, dituduh menyebarkan hoax dan sebagainya, kena undang-undang ITE dan sebagainya. Ya, jadi ini kaidahnya. Karakternya apa? Barometernya dalam menerima berita yang ada kaitannya dengan pihak ketiga, kita harus hati-hati tabayun terlebih dahulu. Si fulan, misal nih, berita viral, berselingkuh, si fulan meninggal, kan rame ya, pernah kejadian di Tangsel ini. Ada salah satu anggota DPRD, bahkan wakil ketua DPRD, meninggal di kamar hotel bersama dengan wanita lain. Wanita yang bukan istrinya. Itu yang diketahui orang umum, tapi kita nggak tahu. Bisa jadi itu beneran. Kenapa? Ya jangankan pejabat. Di sini ada nggak yang punya istri lebih dari satu? Tapi tidak diketahui orang lain, ada nggak? Ada ya? Ada nggak? Nggak ada, alhamdulillah. Satu frekuensi kita ya. Ya. Kadang-kadang ada kejadian begitu, betul nggak? Banyak orang, mohon maaf nih, menikah, ta'adud misalkan mau menikah lagi, kalau minta izin istrinya bisa bubar rumah tangganya. Ingin baik-baik, gentle ngomong sama istrinya, bisa bubar rumah tangganya. Ya sudah. Dan prosesnya lama kan? Harus ke pengadilan agama terlebih dahulu, 5 kali sidang, ingkrah istrinya tanda tangan misalkan, baru bisa mengajukan pernikahan untuk yang kedua, ketiga dan sebagainya. Wah ini prosesnya ribet nih. Nah, boleh nggak menikah secara siri? Boleh saja secara agama, tapi secara undang-undang negara kita tidak dapat. Nah, kadang-kadang banyak orang yang menikah siri tanpa diketahui oleh orang ramai, namanya siri kan? Siri itu ya sembunyi-sembunyi. Kalau nikah resmi, ya iklan gitu. Makanya ada walimah gitu. Nah, kalau kasus-kasus begini kita harus hati-hati. Bisa jadi kalau di berita digoreng ini wanita yang bukan istrinya. Image-nya apa? Wanita panggilan dan sebagainya. Siapa? Kita bisa menuduh si fulan apa? Zina. Orang yang menuduh orang lain berzina, menerima informasi semacam tadi, siapa yang kena? Siapa yang dapat dosa? Orang yang share berita. Tuduhannya apa? Dapat 2 dosa. Dosa menyebarkan informasi bohong. Dosa yang kedua apa? Menyebabkan orang lain jatuh dalam kubangan qadhaf. Apa itu qadhaf? Menuduh orang baik-baik berbuat zina. Ancamannya apa? Alladzina yarmunal muhsanatu wa lam ya'tu bi arba'ati minasyuhada. Orang yang melemparkan tuduhan berzina tanpa mampu mendatangkan 4 orang saksi, fajlidu thamanina jaldah, maka cambuk mereka 80 kali dan tidak diterima persaksiannya selama-lamanya. Nah, ini bahayanya di sini. Kita nyebar informasi, berita dari media massa, media elektronik dan sosial sebagainya, kalau kaitannya dengan pihak kedua, ketiga yang akan dirugikan oleh informasi ini, maka lebih baik apa? Diam. Jangan sampai kita kena dosa jariyah. Kita sudah beristighfar, kita minta ampun, tapi dosa yang mengalir. Kenapa? Berita itu masih tetap viral. Wal iyadu billah. Jadi itu ya, kita harus hati-hati kalau kaitannya dengan informasi yang terkait dengan pihak kedua, ketiga, baik itu personal, komunitas ataupun sebuah lembaga dan sebagainya. Tapi kalau berita yang sifatnya umum, cukup kita lihat berita-berita yang senada, apakah ada di media yang lainnya. Kalau iya, boleh kita nge-share dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang secara kaidah umum bahwa as-sahabah kulluhum udul. Semua sahabat semuanya adalah adil. Makanya apa? Dilarang kita Ahlussunnah wal Jamaah itu mencemooh, menghina, mengejek sahabat. Kafir hukumnya. Jadi nggak boleh kita ya subuh sahabat.
mencela, memaki sahabat nggak boleh. Meskipun tadi setiap sahabat masing-masing punya levelisasi keutamaan. Dan ittifaq ulama, semua ulama sepakat bahwa dua sahabat yang utama yang nggak perlu kita pertanyakan kredibilitasnya adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Sekali Pak, ini mengkanter orang-orang yang rada melenceng pemahamannya, lebih mengikuti hawa nafsu mereka, justru menjadikan dua sosok ini menjadi apa? Sosok yang paling dibenci. Orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah itu yastum, mereka mencemooh, memaki Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Tapi di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah justru kebalikannya. Justru beliaulah dua sahabat yang tidak diragukan kredibilitasnya. Tapi ini apa? Ini ijtihad para ulama. Meskipun ulama juga berbeda-beda penilaiannya. Ada juga yang menyatakan bahwa generasi yang terbaik itu adalah sahabat. Dan dari sahabat tadi yang tidak perlu dilakukan setelah Abu Bakar, Umar, ada juga sahabat Utsman sampai di periode Utsman. Ada juga Ali bin Abi Thalib. Tapi jumhur mengatakan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena di masa beliau tidak terjadi fitnah. Tidak terjadi fitnah. Contoh, di masa Khalifah Utsman bin Affan, beliau insya Allah termasuk al-ashrah mubasyirin bil jannah. Beliau termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Ittifaq ini semuanya. Tapi beliau mengalami fitnah. Apa itu fitnah? Cobaan ujian yang sangat luar biasa. Beliau mengalami tuduhan. Contoh misalkan Utsman bin Affan dituduh apa? Melakukan nepotisme dan kolusi, ya kan? Beliau nepotisme, memilih gubernur wali di zaman beliau itu adalah lebih banyak saudara beliau, satu suku. Nah, sehingga apa? Ini menyebabkan sebagian ulama mengatakan cukup sampai di level Umar bin Khattab. Di zaman Ali bin Abi Thalib juga banyak melakukan hal-hal yang sifatnya kontroversial, yang menyebabkan orang berbeda pendapat penilaiannya. Sehingga apa? Cukup semuanya sampai di level Umar bin Khattab, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kenapa? Sudah teruji semuanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi ini ijtihad para ulama. Terkait dengan bagaimana mekanisme tabayun, mohon maaf. Tadi yang disampaikan barangkali yang sifatnya masif ya. Ya sifatnya masif. Nah, sebelum saya bicara tentang sifatnya masif, yang namanya tabayun itu adalah kita cek and recheck, mencari sumber berita yang benar langsung kepada sumbernya. Contoh misalkan secara personal, kita lagi nongkrong misalkan ya di teras masjid, central masjid deh, di warung kopi misalkan, kemudian denger nih sentingan, oh itu panitia pembangunan Al-Aqsa nggak bener itu, misal, ada nggak info semacam itu? Nggak ada, insya Allah ya, gitu. Tapi tidak sedikit di masjid-masjid yang lain itu sering diomongin begitu. Kadang panitia pembangunan itu nggak bener, nggak dilaporkan semuanya dan sebagainya. Ada yang dimanfaatkan untuk pribadi dan sebagainya. Siapa? Bangunnya nggak selesai-selesai, nggak kelar-kelar. Nah, kalau dapat informasi semacam itu, tabayunnya ke siapa? Apakah tabayun kepada sesama jamaah? Iya benar nggak informasi itu? Iya benar saya dengar. Akhirnya apa? Bukan tabayun, tapi tambah melebar informasinya. Kalau kita dengar semacam itu, tabayun apa? Langsung datang yang punya urusan. Kita temui, kita tanya. Siapa yang ditanya? Ya pengurusnya. Pak, saat saya dapat info begini, gimana, benar nggak? Ini namanya tabayun. Jadi langsung tabayun itu ke atas, vertikal, bukan horizontal. Kalau horizontal mencari pembenaran. Jelas ya? Tabayun itu ke atas. Misal apa? Kita difitnah misalkan. Pak Ridwan, saya dapat informasi nih kemarin, kata si Fulan, Bapak itu, kemarin si Fulan ngomong nih, Pak Ridwan itu orang yang nggak benar. Bla 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 ini. Ah, yang disebutkan tadi, yang dijelaskan tadi, kalau tabayun langsung samperin orangnya. Pak, mohon maaf, saya dapat informasi dari Fulan. Kemarin kan Bapak ngomong begini-begini. Nah, itu namanya tabayun. Jangan cari info kepada bukan yang bersangkutan. Nah, ini nanti justru akan semakin mengacaukan situasi. Ini yang sifatnya personal. Kalau sifatnya yang komunal ataupun yang sifatnya teritorial, maka memang kita harus mencari
Satu sosok yang memang kita tahu kredibilitasnya untuk menyelesaikan hal ini. Ya memang kita tahu orangnya bukan orang yang fasik, juga memiliki ilmu dalam hal ini. Ya, misal contohnya ada beredar foto chat mesum misalkan. Nah, kita nggak tahu nih apakah ini fotonya asli atau bukan. Apakah chatnya ini chat asli atau bukan. Nah ini perlu kita tahu nih, cari informasi. Oh ini misalkan fotonya foto asli, bukan foto editan dan sebagainya. Kita harus mencari itu. Termasuk siapa yang berhak menilai si fulan fasik atau tidak. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sekarang nggak ada nabi dan rasul. Siapa yang kita cari? Al ulama'u. Para ulama. Al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris nabi. Tapi juga kita paham ulama yang bagaimana. Kenapa ulama itu ada kelasnya masing-masing? Ada ulama ulama yang benar, yang jahat. Ada ulama yang baik. Jangan sampai salah alamat. Kita mau minta misalkan fatwa, Pak Yai, si fulan fasik atau tidak? Ternyata ulamanya ulama sehingga bisa mengatakan fatwa yang salah. Bisa jadi mengatakan fatwa sesuai dengan pesanan dan sebagainya. Bagaimana dalam hal ini? Al ulama, kata Allah Taala, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Yang namanya ulama dalam hal ini bukan orang yang hafalan Qur'annya banyak, bukan orang yang ceramah di mana-mana, bukan orang yang followernya banyak, bukan orang yang hafal hadis, tidak hanya Sahih Bukhari, bahkan kutub tis'ah hafal, bukan. Tapi siapa? Innama yakhshallah. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah itu yang namanya ulama. Sehingga tidak harus kiai, tidak harus ustadz. Orang yang paling takut kepada Allah itulah yang namanya ulama. Jadi sosok semacam ini yang bisa kita mintai referensi untuk mengetahui si fulan termasuk orang fasik atau tidak. Tapi barometernya begini, kefasikan yang dimaksudkan adalah kefasikan yang sifatnya dohir. Jelas ya? Yang sifatnya dohir nih. Tadi nampak orang mabok, nampak nggak? Nampak. Oh, di orang mabok masuk kategori fasik. Orang bolak-balik nih keluar masuk pantai pijet plus. Kan lagi rame di Tangsel ya. Fasik nggak kira-kira? Zahirnya fasik, batinnya wallahu a'lam bishawab. Ya. Zahirnya fasik nih. Kenapa? Mendekati tempat-tempat yang subhat. Iya kan? Tapi batinnya kita nggak tahu, bisa jadi seperti Gus Miftah, ya kan? Ke diskotik, ke tempat-tempat lokalisasi, beliau datang ke sana ceramah gitu. Meskipun saya sendiri nggak sanggup itu ceramah di tengah-tengah begitu, pakaiannya pakai you can see, bupati, sekwilda, wah nggak kuat saya. Tapi beliau masya Allah makamnya luar biasa. Macam itu tidak masuk kategori fasik. Ya. Jadi yang menentukan fasik tidaknya manakala seorang melakukan kemaksiatan keluar dari perintah Allah SWT, mengerjakan larangan Allah, itu masuk orang fasik. Tapi sifatnya yang kita bisa menilai yang zahir. Orang nggak puasa fasik, orang yang bayar zakat fasik, orang yang nggak sholat fasik. Kalau orang yang nggak haji dan umrah fasik nggak? Orang yang nggak haji, orang kaya nggak berangkat haji, belum berangkat haji, fasik nggak kira-kira? Jangan dikatakan fasik dulu. Kecuali dia meninggal belum punya keinginan haji, fasik. Ini orang kaya, mampu, rumahnya 5 kapling dalam kompleks semuanya, kendaraannya banyak, tidak punya keinginan haji. Keinginannya enggak, daftar pun belum, atau mati, bisa masuk kategori fasik. Kenapa? Allah sebutkan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa orang yang mampu lahul zad wal istita'ah, memiliki kemampuan dan bekal untuk berangkat haji, tapi tidak pernah punya niatan untuk haji dan meninggal sebelum berhaji, falyahtar,
ayyamuta yahudiyan atau majusiyan atau nasroniyan. Maka monggo pilih mau mati masuk kategori apa? Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya apa? Kufur. Banyak istilah klasik tapi kufur. Nah, ini contoh bentuk-bentuk yang sifatnya secara dohir kita bisa menilai si fulan fasik atau tidak. Tapi kalau yang batiniyah, wallahu a'lam bishawab, kita harus sangat hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Cukup? Baik, wallahu a'lam bishawab. Jadi kaidah dalam Al-Qur'an yang kita bahas pada pagi hari ini, in ja'akum fasikum binaba'in, itu berlaku tidak hanya zaman Rasulullah, tapi berlaku madal haya, sepanjang ada kehidupan di dunia ini. Jadi ciri-ciri kefasikan di zaman Rasulullah sampai hari ini sama. Jadi yang menyampaikan ciri-ciri kefasikan adalah Allah SWT. Artinya apa? Secara definisi fasik itu kharij an hududi syariah. Orang yang keluar dari batasan-batasan syariat itu fasik namanya. Jadi orang yang nggak taat, dalam arti apa? Lawan dari takwa. Itu fasik. Takwa itu apa? Menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu takwa. Berarti apa? Orang yang tidak menjalankan perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah itu namanya fasik. Simpel ya. Jadi ciri-cirinya begitu. Jadi apa? Ciri-cirinya sudah. Kalau orang nggak sholat, nggak taat perintah Allah, yang sifatnya zahir itu fasik namanya. Kemudian orang yang mengerjakan larangan-larangan Allah kelihatan secara zahir itu fasik. Jadi ciri-ciri utama orang yang fasik adalah orang-orang yang tidak konsisten menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjauhi larangan-larangan Allah, itu fasik. Secara zahir, batiniyah antara yang bersangkutan dengan Allah yang kemudian mempercayai pemimpin yang fasik. Bagaimana pemimpin yang fasik itu? Pemimpin yang fasik contohnya begini. Pemimpin yang tadi sama nih, orang yang tidak mengerjakan perintah Allah dan orang mengerjakan larangan Allah, dalam kapasitasnya sebagai seorang pemimpin itu masuk kategori pemimpin yang fasik. Contoh misalkan ada pemimpin yang nggak sholat, jelas-jelas nggak sholat, itu masuk kategori pemimpin yang fasik. Ada pemimpin yang nggak bayar zakat, itu pemimpin fasik. Ada pemimpin yang tidak mengerjakan syariat Islam dalam rukun Islam, itu fasik namanya. Tapi kalau pemimpin yang bohong, berdusta, nilai lagi hukumnya. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan juga mereka adalah pemimpin yang fasik karena kebohongannya. Janjinya akan menaikkan ekonomi Indonesia menjadi semakin meroket. Nah, ini fasik ya kira-kira? Janji A, B, C sampai 60 poin tapi nggak ditepati, ini fasik apa tidak? Masuk kategori, kalau dia melanggar janji itu masuk kategori fasik. Tapi kita tetap diperintahkan untuk apa? Taat kepada pemimpin semacam ini. Kenapa? Mereka masih menjalankan syariat Allah sebagian besar yang sifatnya mahdhah. Ini secara muamalah dia fasik. Tapi secara mahdhah, karena dia masih sholat, bayar zakat, puasa dan haji, maka kita masih boleh taat kepada pemimpin semacam itu. Kenapa? Kalau keluar tidak mentaati pemimpin semacam itu, maka kita khawatir apa? Terjerumus dalam yang namanya khawarij. Keluar dari pemimpin yang legal. Ini dosanya luar biasa, kufur. Tapi kita tentunya punya basirah, kita punya filter ilmu dari Allah SWT, bisa milah dan bisa milih. Dari sisi mana kita taat, dari sisi mana kita tidak taat. Tapi prinsipnya semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam masalah kepemimpinan. Kenapa? Al-insan an-nasu baina muyassar wal mukhayyar. Manusia itu akan mendapatkan di antara dua urusan. Yang satu sifatnya muyassar. Apa itu muyassar? Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa milih. Jadi yang satu apa? Sesuatu yang sifatnya mukhayyar, kita bisa milih. Contohnya muyassar apa? Yang muyassar itu kita nggak bisa milih, nggak bisa minta kepada Allah. Kita lahir jadi orang Indonesia atau orang Mekah. Bisa nggak? Kita lahir keping hidungnya mancung atau pesek, nggak bisa. Termasuk sesuatu yang muyassar yang ada dalam tubuh kita nih, kita nggak pernah minta kuku itu tumbuhnya setahun sekali misalkan, bisa nggak? Ya kan? Rambut ini tumbuhnya 10 tahun sekali baru tumbuh.
Sehingga nggak perlu potong rambut setiap minggu. Ini nggak bisa istilahnya muyasar. Sudah dari sononya kita nggak bisa milih. Tapi ada juga istilah mukhayyar, kita boleh milih. Dalam urusan-urusan yang sifatnya mukhayyar ini, semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan termasuk dalam hal yang mukhayyar, milih pemimpin. Sehingga ancaman nanti kata Rasulullah SAW akan ada satu kaum pemimpin yang zalim, pemimpin yang durjana, fasik dan sebagainya. Namun pengikutnya banyak. Pengikut-pengikut pemimpin semacam tadi, maka sama kedudukannya dengan pemimpin-pemimpinnya. Makanya semua pilihan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Ancaman pemimpin yang kafir, yang pemimpin yang fasik dan sebagainya, yang zalim, yang semena-mena, sangat luar biasa, banyak sekali. Bahkan secara usul Imam Ad-Dhahabi, monggo silakan dibuka, membahas secara detail tentang dosa pemimpin yang zalim. Bahkan termasuk dalam kategori al-kabair, dosa yang masuk kategori dosa besar. Ancamannya jelas. Tapi sebaliknya, kalau pemimpin yang adil, yang luar biasa, masuk kategori 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup ya? Oke. Saya udah ngap-ngapan juga nih. Karena mohon maaf baru nyampe tadi malam. Dan pagi alhamdulillah bisa bersilaturahmi ke sini karena sudah lama tidak kemari. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita basirah sehingga kita hati-hati dalam memfilter, memilah dan memilih berita yang beredar di sekitar kita sehingga kita tidak terkena akibatnya di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian aqul qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.